Bukan itu tujuannya. Ya, banyak di luar sana orang berbicara tujuan dari Isra wal Mi'raj adalah untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu tujuan utamanya, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kenapa ada Isra wal Mi'raj? Karena Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Hatiin dulu pengajian. Satu, linuriyahu min ayat, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi SAW melalui Isra wal Mi'raj adalah melihat Allah langsung. Tidak ada tabir, tidak ada hijab. Kasarnya Nabi empat mata dengan Allah. Tidak ada perantara, tidak ada wakil, tidak ada tabir, tidak ada dinding, tidak ada yang menutupi sedikit pun. Rasulullah dengan matanya melihat Allah langsung. Dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta Jibril. Malaikat Jibril tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW ketika berada di Sidratul Muntaha, ketika berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi pertama menyatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa taala menyambut salam dari Nabi. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Direspon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Itu ucapan ketika Nabi berada di hadapan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika Rasulullah SAW turun ke Makkah, pulang dari Isra wal Mi'raj, antara orang yang bertanya kepada Nabi, ara'aita rabbak ya Rasulullah, apakah Nabi melihat Allah? Kata Nabi, ya, saya melihat Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana Allah? Kata Nabi, begitulah Allah. Sudah. Tidak ada description kalau bahasa Inggrisnya. Tidak ada yang bisa dijelaskan dengan bahasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah melihat Allah langsung. Linuriyahu min ayat. Yang keduanya, apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Memperjalankan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan menggunakan buraq. Buraq ini kalau dalam hadis Rasul sejenis binatang tunggangan Nabi Muhammad, adalah lebih kecil dari kuda, lebih besar sedikit dari keldai. Itu kalau menurut Rasulullah. Buraq itu transportasi jenis binatang. Nah, buraq ini kalau dalam Quran, maju lagi ke depan, jangan di luar, geser lagi. Jangan malas kalau pengajian, kalau panggung dangdut paling depan, giliran ngaji paling belakang. Ampun dah bener. Orang Betawi ini harus sambet lehernya ini. Mana-mana dangdut paling depan dia. Ya, tidak pengajian yang paling belakang biar cepat kabur. Oleh itu salah. Ya, jangan kalah sama konser. Ya, konser mah paling depan tahu, penuh di depan panggung. Ya, yang paling mahal lagi. Ini dikasih gratis jauh-jauh lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW naik buraq, menurut Quran, buraq itu adalah yakadul barqu yakhtafu absarahu, kilat. Buraq itu artinya kilat. Tunggangan Nabi Muhammad begini nyampe, begini nyampe, begini nyampe dah. Maka disebut buraq. Jadi ada dua tafsiran. Satu bilang memang jenis binatang yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keldai. Tapi karena cepat perginya dan luar biasa cepatnya dia nyampe ke suatu tempat, dia disebut buraq. Buraq artinya kilat. Dari Makkah begini nyampe Madinah, begini nyampe Mesir, begini nyampe Bethlehem di Palestina, begini nyampe Baitul Maqdis. Jadi berapa tempat? Makkah pergi Madinah, Madinah pergi Mesir, Mesir pergi Bethlehem, Bethlehem pergi ke Baitul Maqdis. 4 tempat pakai buraq. Saking cepatnya disebut
Buraq artinya kilat. Diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika dia duduk di atas binatang itu dengan mata kedip nyampe ke Mesir dan seterusnya. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, disitulah disebut Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Mi'raj artinya tangga. Jadi kata Rasulullah, saya nginjek anak tangga pertama masuk ke langit pertama, saya nginjek anak tangga kedua masuk langit kedua, begitulah seterusnya. Jadi Isra perjalanan di bumi, Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tempat bertemu dengan Allah. Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi? 124.000 Nabi dan Rasul yang pernah diutus Allah berkumpul semua di Masjidil Aqsa, menunggu kedatangan Rasulullah dan sholat bersama Nabi dan Rasulullah yang jadi imam. Nah, ini maksudnya kalau kita ketemu saudara dan tetangga kita yang bilang orang mati, udah aja mati, doa juga kagak nyampe, baca Yasin juga kagak nyampe, ziarah kubur juga percuma, orang mati udah aja gak bisa apa-apa. Bilang sama dia, di malam Isra wal Mi'raj Rasulullah bertemu dengan 124.000 Nabi dan Rasul yang udah mati semua. Gak bisa ketemu tuh. Jadi berarti bisa orang hidup ketemu sama orang mati. Kalau mau tahu caranya, sok aja meninggal duluan. Nanti saya yang ketemu. Gampang kok ceritanya, di meninggal aja belum udah bilang nggak bisa, nggak bisa. Ya, kalau ada kiai, ada ustaz bilang nggak bisa apa-apa tuh orang meninggal. Pak Kiai, meninggal aja duluan, nanti kita lihat bisa apa enggak. Kalau nggak bisa dibantuan ku saya, bilang gitu. Lu mati aja belum, ngomong tentang orang mati sih kan pinter weh. Nanti cek orang Bandung masih kan pinter gitu, ya. Padahal belum ada orang meninggal dan hidup lagi. Semua orang meninggal udah aja meninggal. Jadi udah meninggal udah nggak bisa apa-apa katanya. Kita baca Yasin nggak akan nyampe. Kata siapa? Kata orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu Wa Taala buktikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra wal Mi'raj, Nabi berkumpul dengan 124.000 Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa dan sholat bareng. Kata Rasulullah, sesudah sholat bareng sama mereka, kata Jibril kepadaku, ya Rasulullah, nunggu sebentar, semua Nabi dan Rasul akan naik ke langit, mengambil tempatnya masing-masing. Begitu Rasulullah naik dari langit pertama sampai langit ke-6, Nabi bertemu dengan tiap-tiap langit itu ada Nabi dan Rasulnya, dan bertanya dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan kepada Nabi apa yang akan terjadi kepada umatnya di akhir zaman. Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah. Hari ini apapun yang kita lihat yang terjadi ke atas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sudah diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam banyak hadis Nabi bicara begini, sayati alaikum zaman, sayati alaikum zamanun. Banyak hadisnya. Akan datang kepada kalian di suatu zaman, akan datang kepada kalian satu generasi manusia, akan datang kepada kalian satu keadaan hidup. Nabi udah ngomong. Bagaimana Nabi bisa ngomong demikian? Nabi sudah diperlihatkan Allah di malam Isra dan Mi'raj. Yang keduanya, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala keadaan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat, yang masuk surga, yang masuk neraka, yang berdiri di padang mahsyar dengan gaya mereka masing-masing. Nah, inilah tujuan dari Isra dan Mi'raj. Tujuan yang paling utama bukan menerima perintah sholat di hadapan Allah, tapi linuriyahu min ayat, untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Sholat yang diterima oleh Nabi disebut oleh-oleh dari Allah. Sudah perjalanan jauh, sudah ketemu Allah, pulang dikasih oleh-oleh sama Allah. Nah, sama juga saya dari Bandung datang jauh-jauh, pulang nanti dikasih oleh-oleh sama yang punya rumah. Kalau enggak, nggak bisa itu, nggak masuk hadisnya nanti. Ya, siapin oleh-olehnya ya. Di perjalanan jauh, macam-macam hal. Ya, Rasulullah SAW turun ke Makkah, kembali kepada umatnya, bilang apa? As-salatul muhda. Salat itu adalah oleh-oleh dan hadiah dari Allah. Tuh. Nabi tidak bilang salat itu wajib dan perintah.
Nabi bilang, as-salatul muhda. Salat itu adalah hadiah dari Allah. Jadi dapat oleh-oleh pulang dari Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya apa? Salat. Yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Hikmahnya itu bab salat nanti dulu. Ya, kita bicara kenapa ada Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayat. Yang keduanya, kenapa ada Isra wal Mi'raj? Untuk memberitahu kepada alam semesta siapa Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu dan yang hadir semuanya, hari ini terlalu banyak umat Nabi Muhammad tidak kenal nabinya. Banyak orang tidak tahu siapa Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Oleh karenanya, ketika ada orang datang kepada dia mengaku menjadi nabi, banyak yang terima. Kan gitu? Kalau saya bilangnya begini, demi Allah tidak rela, tidak ridho kalau ada orang ngaku nabi dan diterima, kecuali dia lebih luar biasa dari Rasulullah. Jadi nabi perutnya gendut, kumisnya berantakan, dibikin malu umat aja ini. Pangkasepnya sedunia, kata orang Bandung, yang paling ganteng dari semua makhluk Allah itu Nabi Muhammad. Nurun fawqa kulli nur. Kalau ada cahaya, dia yang paling luar biasa cahayanya. Kalau orang yang takwa, dia yang paling takwanya. Kalau ada orang yang suci, dia yang paling sucinya. Gak ada duanya. Jadi kalau ada nabi datang sesudah dia, harus lebih baik dari dia, minimal sebanding dengan dia. Jadi gak bikin malu kita. Ini perutnya kemana-mana, rambutnya kagak karuan, hidungnya juga kagak kelihatan, ngaku nabi lagi. Bang, yang kita tahu sejarahnya mantan bulu tangkis lagi, ampun, udah bener, gak ada kerjaan lagi. Udah gak laku di bulu tangkis kali ya. Ngaku-ngaku jadi nabi biar cepat kaya kali. Nah ini, kenapa masih ada manusia menerima nabi sesudah Rasulullah? Alasannya karena nggak kenal Nabi Muhammad. Kagak tahu kedudukan Rasulullah yang luar biasa. Isra wal Mi'raj untuk memberitahu kepada alam semesta siapa Nabi Muhammad SAW yang tidak diduakan oleh Allah dengan siapapun. Kita contoh, kata Rasulullah SAW, apapun yang Allah berikan kepadaku tidak pernah diberikan kepada satupun makhluk Allah. Di antaranya, kalau kita baca dalam surat Toha, Allah menceritakan Nabi Allah Musa menerima wahyu di Bukit Tursina di Mesir. Itu ayatnya bilang begini, ya Musa, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Nabi Musa, lepaskan alas kakimu, tanggalkan sandalmu, karena engkau berada di lembah yang suci untuk mendapat wahyunya Allah. Jadi menerima wahyu Allah di tempat Bukit Tursina, namanya Wadil Muqaddas itu, tidak boleh pakai sandal. Tanggalkan alas kakinya, duduk di situ, dengarkan firman Allah. Itu di dunia, adanya di Mesir, di samping gunung Bukit Tursina, Nabi Musa menerima wahyu. Ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, ketika akan masuk Sidratul Muntaha, kata Rasulullah kepada Jibril, ya Jibril, saya pengen buka sendalnya, masuk Sidratul Muntaha bertemu Allah. Kata Jibril, tidak ada perintah harus buka sendal, dengan sendal-sendal aja masuk ketemu Allah. Nah, bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad kagak ada perintah buka sendal, dengan sendal-sendal masuk Sidratul Muntaha. Tempat apa? Tempat bertemu dengan Allah langsung. Nabi Musa di Bukit Tursina di Mesir hanya cuma dapat wahyu, nggak boleh pakai sandal. Nabi Muhammad masuk berhadapan dengan Allah, duduk pakai sandal, nggak dibuka. Itu dia antaranya yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Yang keduanya, yang nyampe Sidratul Muntaha cuman Rasulullah. Jibril aja nggak masuk. Jibril alaihissalam bilang, kuntulahu anan nadima wal mukhatib. Saya cuma juru bicara dan tour guide, perjalanan aja. Sidratul Muntaha urusan Nabi jeung Allah langsung. Kagak bisa ikut, gak ada izin dari Allah. Selangkah aku masuk Sidratul Muntaha, aku akan dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak ada satupun makhluk Allah yang nyampe Sidratul Muntaha kecuali beliau.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada alam semesta siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi kebanggaan kita, menjadi kebesaran kita. Kita jadi senang dan ceria karena Nabi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak butuh orang lain menjadi Nabi. Sampai kapanpun ketika ada orang mengaku jadi Nabi, demi Allah saya nggak butuh. Gitu aja, saya nggak perlu. Karena tidak bakalan ada makhluk yang sehebat beliau atau lebih baik dari beliau. Kagak ada. Allah Subhanahu wa taala bilang cinta Allah kepada Nabi tidak dibagi-bagi. Tidak terbagi dua, tidak terbagi lima, nggak ada. Kalau dunia ada tuh, cintaku terbagi dua. Ya, Allah nggak ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada dunia dan segala ciptaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada duanya. Kita bongkar sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan Allah hanya kepadanya dan tidak ada yang keduanya. Di antaranya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah, cuma dia sendiri aja dapat ayat. Tidak ada salawat dari Allah untuk nabi manapun. Dari 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah, cuma dia sendiri yang dapat salawat dari Allah. Cuma dia sendiri yang sampai Sidratul Muntaha. Cuman dia sendiri yang langsung melihat Allah. Di antaranya. Ditambah lagi, Nabi Muhammad SAW diberikan Allah makhluk yang tidak punya bayang-bayang. Mau dari matahari atau dari lampu. Kalau kita begini ada bayang-bayangnya nih. Ada lampu dari situ, kita di tembok, ada bayang-bayang. Rasulullah tidak ada bayang-bayang. Di lampu atau di matahari, kagak ada. Karena apa? Muzallal bil ghamam. Dia dilindungi Allah oleh awan putih kemanapun dia pergi. Jadi matahari nggak tembus ke Nabi Muhammad SAW. Makhluk satu-satunya yang tidak punya bayang-bayang Rasulullah SAW. Satu. Ditambah lagi oleh Allah, Nabi Muhammad SAW kalau buang air besar, buang air kecil, tidak ada sisa bekas di bumi, ditelan sama perut bumi. Dan bahkan satu riwayat kata tanah, saya izin sama Allah untuk ditelan kotoran yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun sahabat bawa air Nabi istinja, bawa air Nabi buang air besar, mereka bilang kami tidak melihat bekas sedikit pun dari apa yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada. Kita buang di mana-mana, lalat 5 menit kemudian. Ampun lah betul. Orang lewat pingsan dari baunya. Rasulullah kagak ada, kagak ada. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan Allah bukan hanya sebagai kekasih Allah, tetapi makhluk satu-satunya, tidak ada duanya. Jibril alaihissalam ketika berjalan Isra wal Mi'raj bersama Nabi SAW, Jibril nanya sama Nabi Muhammad, nanyanya begini, ya Rasulullah, siapa yang lebih dahulu diciptakan Allah antara engkau dan aku? Jibril nanya gitu aja, cuman pengen tahu. Tanya sama Nabi, antara Nabi dan saya, siapa lebih dahulu diciptakan ku Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, ana awwalu khalqillah, yang pertama diciptakan aku. Jibril sedikit terganggu, bilang begini, gak mungkin lah Nabi yang lebih dahulu, kan saya yang nyampaikan wahyu dari Nabi Adam. Benar gak? Dari Nabi Adam dapat wahyu dari siapa? Jibril. Jadi kata Jibril, jangan gitu dong kalau ngomong yang benar. Yang bawa wahyu dari Allah aja gue. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad bilang Nabi yang duluan? Apa jawab Nabi? Wa ma ra'aita yawma khuliq. Nabi cuma bilang gitu aja. Jibril, pertama kali Allah ciptakan Jibril, Jibril lihat apa? Oh, saya melihat satu cahaya yang luar biasa. Nabi cuma ngegeser surbannya di kepala, cahaya yang dilihat Jibril ada di jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bilang benar, ini yang saya lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang dalam hadisnya rada panjang ya. Kalau dibacakan semua hadisnya, insya Allah pada bengong. Lain yang nyanyi kan, kalau nyanyi pada ikutan pasti kalau baca hadis. Hadis apa ini? Nggak ngerti lagi ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla yakhluqa Adama bi alfi 'am. Yusabbihu Allah dzalika nur, tusabbihu al malaikatu bi tasbihi. Falamma khalaqallahu Adama auda dzalika nur fi tinati.
Qala sallallahu alaihi wasallam fa'abatani Allah azza wa jalla fil ardi fi'ilal ardi bi zahri Adam wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim wa ja'alani fi safinati fi sulbi Nuh. Nabi yang ngomong begitu. Saya sudah berada di sisi Allah ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Saya sudah bertasbih kepada Allah dan malaikat bertasbih memuliakan saya. Nabi ngomong begitu. Kata Rasulullah, ketika Allah ciptakan Adam, saya dimasukkan ke dalam tanah yang diciptakan Adam. Ketika saya berada bersama Nabi Allah Nuh di atas bahtera, saya ada di atas bahtera Nabi Allah Nuh. Ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, saya berada di dalam Nabi Allah Ibrahim. Nabi yang ngomong begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika berbicara dengan seorang sahabat Abdullah bin Jabir bin Abdullah, kata Nabi, ya Jabir, bihaqqi abi wa ummi, dengan kemuliaan ayah dan ibuku, yang pertama diciptakan Allah nur Nabi Muhammad SAW. Makhluk ciptaan Allah yang pertama Rasulullah SAW. Makanya Allah bersumpah di dalam hadis kursi, laula lama khalaqtul aflaq, kalau tidak karena Nabi Muhammad tidak ada ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah melalui cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dan cahayanya Nabi Muhammad adalah cahayanya Allah. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengkultuskan Nabi Muhammad, mensucikan Nabi Muhammad adalah perintah dan mencontohi Allahnya langsung. Itu. Kalau kita merasa menjadi umat Rasulullah, kita senang dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang Allahumma salli ala Muhammad. Ada kiai di Bandung lah paling banyak. Di Betawi nggak ada kali ya. Di Jakarta kagak ada yang mana. Orang nggak berani lah. Ya, Sayyidina nggak dibunyi aja, dilempar sama orang Betawi kali. Tapi kalau di Bandung paling banyak yang tidak pakai Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina itu yang dikucilkan. Kalau di Bandung, jadi kebalik. Ya, orang-orang menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhtina wa Qurrata Ayunina wa Maulana Muhammad. Untuk apa? Memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau, dan membalas jasa pengorbanan beliau. Itu pun kagak kebayar, gak sebanding. Rasulullah SAW apa yang dilakukan untuk kita dengan apa yang kita lakukan untuk beliau, gak sebanding. Kalau di antara yang hadir bilang saya berselawat kepada Nabi sehari 10.000 kali, tidak kebayar jasanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW yang kita bilang kita nggak butuh Nabi selain beliau. Kita tidak bangga orang lain menjadi Nabi kita. Kita selalu bersyukur menjadi umat beliau. Karena apa? Nabi Muhammad SAW 24 jam hati dan pikirannya umatnya. Nggak ada lain. Udah nggak ada duanya. Pemimpin zaman sekarang, rakyat menderita tidak makan, dia enak, dia tidur. Nggak ada perasaan. Nabi Muhammad SAW menangis malam berdoa kepada Allah untuk umatnya. Ada ayat-ayat Allah turunkan sebagai kemuliaan, mikirkan umatnya. Contoh sederhana, ketika kita baca ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus enggak apa lebih mudah. Dangdut baru hafal. Quran jangan ditanya. Udah lewat tuh Quran. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus wala saufa yu'tika rabbuka. Ayat ini ketika diturunkan kepada Nabi SAW di dalam tafsir dan asbabun nuzulnya, Nabi dalam keadaan menangis dan menundukkan kepalanya. Rasulullah tidak angkat tuh kepala, sambil menangis. Jibril sampai 3 kali ngomong, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sarraba. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta sama Allah. Ini ayat tawaran dari Allah. Rasulullah boleh minta apa aja, Nabi Muhammad boleh minta apa aja. Sekarang minta akan diberikan oleh Allah. Yang penting Nabi Muhammad senang dan bahagia. Tawaran dari Allah, boleh minta apa aja.
Nabi Muhammad SAW tidak ngomong, tidak jawab, nunduk dan menangis. Sampai Allah langsung yang ngomong kepada Nabi.